Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Bicara soal mobil segmen SUV kompak, ada satu nama yang menjadi pionir di kelasnya, yaitu Suzuki SX4 S-Cross. Namun meskipun jadi pionir, nyatanya mobil ini dari dulu sampai discontinue, mobil ini masih tidak menjadi raja di kelasnya. Apa penyebabnya? Apakah mobilnya seburuk itu? Ternyata enggak. Kami menemukan 3 hal yang kami suka dari mobil ini dan 3 hal yang kami kurang suka dari mobil ini, dan kami menemukan mobil ini cocoknya buat siapa. Untuk itu, ikuti video ini sampai habis. Hal pertama yang kami suka dari Suzuki S-Cross adalah fiturnya. Karena meskipun mobil ini sering dipandang sebelah mata kayak dia kalah populer sama HR-V, kalah populer sama Outlander karena waktu itu pilihannya masih kurang banyak ya SUV kompak. Sebenarnya fitur S-Cross ini nggak bisa dibilang sedikit juga. Karena dia depannya lampunya sudah pakai daytime running light. Ada HID-nya juga penerangan utamanya. Masuknya udah smart entry, nyalainnya juga udah start stop engine, setirnya juga udah balut kulit dan lengkap tombolnya. Sebelah kiri ada audio steering switch, sebelah kanan ada cruise control, belakangnya ada pedal shift dan bawahnya ada bluetooth buttonnya khas Suzuki. Jadi ini setirnya udah full complete, kagak ada kosong-kosongnya. Terus juga dia udah ada electric rear mirror, joknya udah full kulit bawaan, spionnya sudah elektrokromatik, head unitnya touchscreen dengan mendukung berbagai konektivitas seperti Bluetooth dan lain-lain. AC-nya pun sudah digital tapi penggunaannya tetap lebih friendly dibandingkan HR-V yang digital itu. Terus juga yang canggihnya di mobil ini, walaupun mungkin dia nggak punya panoramik atau sunroof, tapi dia punya headlamp dan wiper yang sudah auto. Jadi ada sensornya di sebelah sini. Jadi kalau dibilang mobil ini kurang fitur, ya nggak juga. Apalagi dia sudah dilengkapi juga dengan fitur keselamatan yang cukup mumpuni. 2 buah airbag, ada juga cakram depan belakang, pengereman ABS EBD brake assist, dan ISOFIX. Dan ini dibangunnya di platform Suzuki yang salah satu yang terbaru yaitu Hardtech. Jadi udah ada sistem keselamatan aktifnya. Nah, jadi overall memang, dia juga sudah dilengkapi dengan parking kamera dan parking sensor ya. Jadi sebenarnya orang-orang sering nggak mandang mobil ini karena mungkin emblemnya Suzuki. Padahal fiturnya juga nggak kalah loh kalau dibandingkan dengan HR-V E ya. Karena kalau HR-V Prestige kan 1800 kayaknya nggak apple to apple dibandingkannya. Kalau dibandingkan sama 1500, ya dia mungkin kalah electric parking brake, tapi bukan berarti dia kalah di bidang lainnya juga. Karena ada beberapa fiturnya yang kita nggak bisa temukan di HR-V E, tapi bisa kita temukan di Suzuki S-Cross ini. Lanjut, hal kedua yang kami suka dari Suzuki S-Cross adalah posisi berkendaranya yang ergonomis. Tapi nggak cuma posisi berkendara, nanti habis ini juga kita akan coba suspensinya dari rasa berkendara mobil ini. Nah, posisi berkendaranya itu cukup nyaman, ergonomis, armrestnya pas kanan kiri, duduknya enak, pengaturan joknya juga sudah lengkap, naik turun, maju mundur, senter bisa diatur walaupun masih manual. Setirnya juga sudah tilt dan teleskopik. Nah, jadi pengaturannya sudah lengkap ya. Sebenarnya Suzuki ini diem-diem punya mobil enak. Cuman memang masalahnya Suzuki dari dulu sampai sekarang itu selalu dipandang sebelah mata sama orang-orang yang mungkin belum pernah pakai Suzuki. Padahal mobil Suzuki itu sebenarnya dibilang enak ya enak, nggak ada yang nggak enak sebenarnya. Cuman kalau branding aja. Nah, posisi berkendara enak, blind spot minim karena di sini ada kaca mati sebelah kecil sini. Pilar A-nya juga nggak terlalu gede-gede banget, jadi semuanya terasa terlihat semua. Terus satu hal yang gue notice dari duduk di S-Cross ini yang berbeda dari HR-V adalah joknya ini kayaknya bagian bawahnya agak dia naikin dikit dan agak panjang dikit, jadi itu menopang paha kita. Kalau HR-V itu kayak ada agak ngegantung dikit bagian paha kita sini ya, bagian bawah sini ya. Kalau di S-Cross ini dia menopang full sampai lekukan lutut kita, jadi duduknya berasa gak cepat pegel gitu. Pokoknya enak, di sini overall enak. Memang bukan yang kayak mungkin CX-3 ya, kayak Jinbei tayangnya CX-3 enggak, memang cuman ini udah baik lah, udah baik. Nggak bisa dibilang di bawah rata-rata gitu loh kalau untuk posisi berkendara. Jadi ini overall udah enak. Melanjuti dari posisi berkendara, kalau kita bicara suspensi, nah mobil ini juga enak. Jadi suspensinya itu nggak keras, nggak kayak
Outlander ya. Kalau Outlander itu lebih sporty, memang dirancang agak keras. Kalau HR-V nyaman, dan kalau si S-Cross ini lebih ke arahnya nyaman juga. Tuh, kita liatin pelan, enak. Kalau kita hajar kencang pun dia nggak bikin sakit bunyinya. Jadi ada mobil kalau bantingan cross kalau kita hajar tuh sakit gitu kita rasanya. Tapi kalau di S-Cross ini kita hajar kencang nih, kecepatan 50 lebih. Tuh, tetap peredam gitu. Jadi gak banyak yang mengira kalau S-Cross sebenarnya punya rasa berkendara yang nyaman. Posisi duduknya enak, gak cepat pegel, bantingannya pun empuk suspensinya. Jadi kalau mau jalan jauh sebenarnya mobil ini capable banget. Kalau kalian cuman ya maksimal berempat mungkin ya, di belakang namanya SUV kompak nggak bisa berame-rame, tapi tetap enak gitu. Jadi kalau kalian masih keluarga kecil, anak satu masih kecil ya, masih possible banget karena ada Isofix ya di belakang tadi kamu disebut. Terus suspensinya enak, ground clearance-nya juga tinggi namanya SUV kompak. Jadi memang mobil ini sangat capable kalau kalian mau punya satu mobil ini untuk berpergian jauh ataupun dekat. Nah, apalagi hal berikut yang kami suka dari mobil ini adalah urusan dengan mesinnya. Apa itu? Mari kita bahas. Suzuki S-Cross dibekali mesin berkode M15A yang berkapasitas 1500 cc 4 silinder segaris VVT DOHC. Di atas kertas, mobil ini mampu menyemburkan tenaga sebesar 109 PS pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal di 128 Nm pada putaran 4400 rpm. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi otomatis konvensional 6 percepatan ke dua roda depan. Nah, yang kami suka dari mesin si S-Cross ini, memang dia bukan yang paling bertenaga ya teman-teman ya. Jadi kalau ngadu kencang-kencangan, dia udah jelas mungkin bisa dibilang dia yang paling kalah lah, juara terakhir. Tapi keunggulannya, dia transmisinya masih otomatis konvensional, tapi bensinnya irit. Kita dapat 13,1 km per liter yang merupakan angka yang sebenarnya bisa dibilang mirip berarti sama HR-V CVT. Masalahnya kalau CVT kalian tahu sendiri kan, tarikannya itu lebih tidak responsif dibandingkan AT konvensional. Dan harusnya CVT lebih irit. Tapi nyatanya di S-Cross ini kita dapat angka yang kurang lebih mirip, bahkan bisa lebih irit kalau dari pengujian-pengujian jurnal otomotif yang lain. Tapi kita dapat otomatis konvensional yang semburan tenaganya berasa lebih cepat. Nah, jadi lupakan kencang-kencangan kalau di mobil ini. Yang jelas, yang seperti yang tadi gue bilang, kalau kalian cari mobil yang satu mobil yang bisa dipakai untuk segala keperluan, baik dalam kota, luar kota nyaman, gak cepet pegel, bisa nyaman duduknya, suspensi nyaman. Dalam kota dengan macet-macetan pun kita nggak takut karena mobil ini kita tahu irit. Nah, ini sedikit poin tambahan aja ya, karena kita lagi ada di efisiensi, dan efisiensi itu berurusan dengan dompet, budget, dan kalau lihat mobil kan kita nggak mungkin cuma taunya pakai doang sama ngisi bensin, kita juga harus tahu ngerawat. Jadi ini bonus dikit aja. Segala positifnya dari mobil ini membuat kami berpikir ini adalah mobil yang cocok untuk perintis, bukan pewaris. Kenapa? Kalau pewaris itu biasa dikasih mobil atau udah terima mobil yang memang terbaik di kelasnya, bukan yang mahal-mahal banget, mungkin bisa jadi mahal-mahal banget, tapi yang udah oke lah gitu, yang top of the line-nya, mungkin Honda HR-V kalau di kelas SUV kompak. Mobil ini bukan raja di kelasnya. Mobil ini mobil yang sering dipandang sebelah mata, tapi ternyata punya fitur yang lengkap, nggak kalah canggih, rasa berkendara yang nyaman, dan bensin yang irit. Ditambah yang membuat mobil ini cocok untuk judulnya mobil perintis bukan pewaris adalah yang namanya Suzuki itu dirawat murah. Seberapa murah? Kami cek. Servis dari 60.000 ke 100.000 km mobil ini totalnya cuma 6 jutaan. Beda dengan Honda HR-V yang kalau dari 60 sampai 100.000 itu bisa 14 juta atau 12 juta. Jadi sebenarnya biaya perawatan dari mobil ini dan HR-V itu selisih 2 kali lipat. Makanya kamu pas coba mobil ini mah mobil cocok buat perintis bukan pewaris gitu. Karena nggak macam-macam mobilnya. Di servis nggak mahal, bensinnya irit, dipakai nyaman, fiturnya udah lengkap. Apalagi yang kalian perlukan gitu. Dan harganya mobil ini bisa dibilang yang paling terjangkau di kelasnya. Kalian bisa cek sendiri nanti. Nah, itulah segala hal yang kami suka dari si Suzuki S-Cross ini. Tapi mobil ini nggak semuanya memang positif. Tentunya ada negatifnya yang membuat mobil ini bukan jadi raja di kelasnya. Apa aja itu? 3 hal berikutnya yang kami tidak suka. Mari kita bahas.
Nah, tapi sayangnya dari rasa berkendara juga ada hal yang kami sedikit kurang srek di hati gitu dari mobil ini, yaitu soal handlingnya. Kita coba dulu aja ya sebelum kita deskripsikan nih. Kosong. Nah, itu dia. Handlingnya ini kalau dibandingkan rival-rivalnya, sayangnya kita harus membandingkan lah ya. HR-V, Outlander, CX-3, dia punya handling yang paling apa ya, kurang gesit mungkin ya, kurang gesit dan limbung. Yang lebih berasanya sih di limbungnya gitu loh. Tuh, limbungnya tuh berasa, body rollnya berasa. Kalau di Outlander atau Honda HR-V, apalagi CX-3 yang terkenal memang punya pengalaman handling yang bagus, dia nggak selimbung ini. Memang sih ini mobil tinggi, memang pasti ada limbung atau body rollnya, tapi paling berasa di S-Cross ini kalau menurut kami. Jadi kalau buat bermanuver, mobil ini mungkin bukan yang paling asik buat kalian kendarai, walaupun dia paling nyaman, tapi ya handlingnya paling kurang kalau kita bandingkan dengan rival-rivalnya pada masanya gitu loh. Jadi itu satu hal yang mungkin kami kurang suka dari mobil ini. Tapi biarpun begitu ya memang harus ada kekurangannya dari mobil ini. Kalau dia plus semua udah pasti dia jadi raja di kelasnya, bukan? Nah, itu kekurangan satu. Untuk kekurangan kedua, kita bahas di tempat yang berbeda. Dan hal kedua yang kami kurang suka dari mobil ini adalah modelnya. Sebenarnya modelnya menurut kami nggak jelek. Modelnya ya bisa dibilang biasa saja sih. Cuman masalahnya adalah mobil ini seperti kurang berkarakter kalau menurut kami. Karena dia beda atau tidak menggunakan bahasa desain Suzuki zaman sekarang. Atau dengan kata lain, mobil ini seperti didesain ketika Suzuki belum mempunyai ciri khas tersendiri dalam bahasa desainnya. Kalian bisa lihat sendiri, dengan R3 dia beda mukanya, dengan Baleno dia beda mukanya, dengan Grand Vitara pun dia beda. Jadi sama Ignis pun beda ya. Makanya mobil ini menurut kami bukannya jelek, cuman desainnya kayak nggak ada uniknya atau jati diri Suzuki yang nempel di mobil ini gitu. Walaupun modelnya sebenarnya kayak mobil Eropa, memang sebenarnya mirip-mirip gitu ya, karena memang desainernya juga ada orang Eropanya di sini di mobil ini. Grillnya besar, agresif memang tampilannya, headlampnya juga besar, mobilnya dengan permainan warna seperti SUV sejati, memang ada claddingan warna Dove-nya juga di sekeliling sampai belakang. Cuman ya balik lagi, dia kurang jati diri. Kalau dari eksteriornya sebenarnya nggak masalah buat kalian yang nggak terlalu peduli banget soal model. Cuman lagi-lagi ya memang kalian nggak bisa minta semuanya ya, nggak bisa minta semuanya yang bagus dari mobil ini, pasti ada kurang-kurangnya dikit. Kalau dari eksterior begitu, kalau dari interior menurut kami kurang ekspresif. Dia permainan warnanya kurang, dominasi warna hitam dengan material-material yang cenderung hard plastic kebanyakan. Sentuhan-sentuhan soft touch-nya hanya sedikit, mungkin di bagian armrest kanan kiri, di konsol box tengah, dan di joknya yang sudah full kulit dan disetir kulit. Selebihnya dia sudah semuanya itu hard plastik semua, dominasi warna hitam, jadi tidak banyak yang bisa diapresiasi di dalam, hanya cenderung mengedepankan fungsionalitas saja yang sebenarnya nggak masalah. Cuman lagi-lagi karena kita melihat kanan kiri rival-rivalnya udah dipenuhi oleh soft touch atau permainan material yang lebih premium, kombinasi warna yang lebih dinamis, kalau di sini lebih terkesan monoton saja. Lagi-lagi memang tidak ada pengaruhnya ke performa mobil ini. Dia masih mengedepankan fungsionalitas, yang penting dipakainya enak. Cuma memang kalau dari segi estetika menurut kami sedikit kurang aja. Nah, kalau tadi kita bahas kekurangan yang memang nggak pengaruh ke performa, kekurangan yang terakhir yang kami kurang suka dari mobil ini adalah kepraktisannya, yang artinya memang pengaruh ke pengalaman berkendara dengan mobil ini, yaitu kepraktisannya. Mobil ini praktis dalam segi kompartemennya dia jumlahnya cukup banyak. Dia bisa dibilang lebih praktis dibandingkan Mazda, walaupun mungkin sama praktis dengan HR-V dari segi jumlah kompartemen. Tapi kalau kita bicara tentang kapasitas bagasi dan baris duanya, dia kalah praktis dibandingkan si raja terakhirnya. Pertama, dia kalah dari segi jumlah daya tampung kapasitas bagasinya. Kalau HR-V itu bisa di 440-an, kalau si S-Cross ini hanya di 400 lebih dikit. Bedanya cukup signifikan. Sehingga kalau kalian mau bawa barang-barang yang banyak, si S-Cross ini walaupun dia kelas SUV kompak, dia tetap daya tampungnya tidak besar-besar banget. Nah, kedua,
HR-V kalau dilipat baris duanya, dia bisa rata lantai. Kalau si S-Cross ini, dia nggak bisa. Itu yang membuat fleksibilitas daya tampung bagasinya juga kalah dengan si Raja terakhir. Ketiga, masih ada lagi. Kalau si Honda HR-V dia punya fitur yang namanya Ultra Seat, yang emang ciri khasnya Honda, hanya ada di Honda, yang membuat fleksibelnya baris dua itu bisa buat kalian bawa berbagai macam barang, yang panjang, yang tinggi, yang besar itu bisa masuk semua. Kalau si Suzuki S-Cross ini nggak ada. Jadi kalau dari segi kepraktisan bawa-bawa barang, walaupun dia judulnya SUV kompak, tapi ternyata daya tampung dia nggak besar-besar banget. Bukan yang terbesar di kelasnya setidaknya. Dan itulah hal yang kami kurang suka dari mobil ini. Cuman memang sih masih bisa diakalin ya. Kalau kalian bener-bener niat banget, sepertinya kalian perlu beli tambahan aksesoris roof rack dan roof rail dan roof box supaya menjadikan daya tampung mobil ini menjadi lebih besar. Mobil perintis dan bukan pewaris. Kayaknya itu kalimat yang paling tepat untuk mendeskripsikan si Suzuki S-Cross ini. Karena walaupun dia memang bukan raja di kelasnya, bukan juga pilihan terbaik di kelasnya, tapi ternyata dia bisa menjadi pilihan yang tepat buat kalian yang cari SUV kompak yang harganya bersahabat, fiturnya lengkap, rasa berkendaranya nyaman, dan mesinnya irit. Belum juga perawatannya yang murah. Nah, meskipun mobil ini memiliki sejumlah kekurangan seperti modelnya, walaupun nggak pengaruh ke performanya, handlingnya yang mungkin bukan yang paling asik di kelasnya, dan kepraktisannya alias tempat bagasinya itu juga bukan yang terbesar di kelasnya. Tapi mobil ini memang menurut kami masih menjadi pilihan yang tepat buat kalian yang memiliki konsiderasi budget yang tidak terlalu banyak. Karena dengan budget yang hemat, kalian masih bisa mendapatkan mobil yang memiliki value for money yang melebihi nilai pasarannya saat ini menurut kami. Dan apakah ini cocok buat menjadi mobil pertama kalian? Menurut kami cocok, karena walaupun memiliki kekurangan, mobil ini memiliki harga yang murah, tapi kalian juga bisa menikmati potensinya hingga maksimal sebelum kalian menjual dan menggantinya ke mobil yang lebih bagus lagi pilihan nantinya. Oke guys, sekian dulu friends untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.